Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Caster Gaming. Oke, pada kesempatan kali ini ya, saya akan memberikan sedikit tutorial buat teman-teman pemula ya, tentang mengenai IC 5 volt dan 3 volt atau kita sebut lebih mudahnya IC DC-DC ya, atau IC VREC. Nah, dari IC tersebut ini ya, yang saya akan bahas yaitu banyak kita jumpai di mainboard laptop ya, semua bahkan di semua seri itu semuanya make ini semua ya, karena ini adalah dari sumber tegangan kedua dari 19 volt untuk menyuplai sebuah komponen-komponen lain. Oke, langsung saja kita akan memasukin gambaran umum dari IC TPS 51225 ini ya. IC TPS 51125. Nah, di mana IC TPS 5125 ini ya, 51125 ini banyak persamaannya, yaitu diantaranya seperti RT8205, RT8223, R51123 dan UP6182 dan masih banyak lagi. Tapi gambaran umumnya yang saya sebutkan ini mudah dijumpai di toko-toko online ya, baik di Lazada maupun di Shopee. Jika kalian mencari yang TPS 51125 ini tidak ada atau kosong, kita bisa cari persamaannya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Dan itu pun cara kerjanya sama juga ya, semuanya sama. Oke, langsung saja kita masuki ke pembahasan yang lebih dalam lagi, bagaimana IC ini bisa menghasilkan tegangan konstan sebesar 5 volt di VO1 dan 3 volt di VO2 ya, yang sebelah kiri ini. Oke, maka kita pahami dari awal ya, yaitu tahap pertama. Jika kita menemui ada 3 volt tidak hadir ataupun 5 volt tidak hadir, atau kedua-duanya tidak hadir, atau hanya salah satunya yang hadir saja ya, jadi kita masih kebingungan apakah kerusakannya itu di SMPS nya atau di IC nya itu sendiri ya. Jadi IC ini didukung oleh sebuah SMPS ya, dua buah SMPS. Yang sebelah kanan ini SMPS untuk VO1 sebesar 5 volt dan VO2 sebesar 3,3 volt, dan ini adalah rangkaian SMPS nya, yaitu ada dua buah MOSFET lower dan upper, dan satu buah kapasitor dan satu buah induktor lilitan ya. Oke, langsung saja bagaimana bisa tahu saat kerja dari IC ini bisa berjalan mengeluarkan tegangan konstan seperti yang diinginkan ya, sebesar 5 volt dan 3 volt. Langsung saja yang pertama ya, tentunya kita sudah tahu bahwa energi Vin ini, Vin adalah ada dua buah Vin. Ini adalah sumber tegangan utama ya, yaitu sebesar 19 volt. Nah, 19 volt ini akan secara umumnya akan masuk ke dalam dua buah MOSFET. Yang atas ini adalah MOSFET upper, yang bawah ini adalah MOSFET lower. Maka akan masuk tegangan Vin ini masuk ke dalam MOSFET, akan dirubah menjadi tegangan magnetik ya, tegangan magnetik, maka akan masuk ke dalam induktor dan akan dikembalikan lagi ke MOSFET menjadi tegangan elektronik ya, elektrik. Maka akan bisa konstan menjadi 5 volt. Tapi tentunya tidak hanya ini aja ya, ini hanya untuk merubah tegangan magnetik menjadi energi listrik ya, gitu intinya. Tentunya tahap awal saat kerja dari IC ini, yaitu yang pertama kita harus mengetahui
sumber tegangan dari IC ini adalah Vin. Tentunya Vin ini adalah sumber utama untuk menghidupkan sebuah IC ya. Umpamanya kalau kita ada lampu, kalau nggak ada akinya maka tidak akan hidup. Aki adalah sumber tegangannya. Oke, Vin ini adalah tegangan yang kaki 16, ini adalah tegangan sebesar 19 volt masuk. Setelah masuk maka Vrec 5 sama Vrec 3 ini akan hadir ya, yaitu sebesar Vrec 5 sebesar 5 volt dan Vrec 3 sebesar 3 volt. Di pin 8 ini adalah Vrec 3 volt dan Vrec 5 di pin 17 ini adalah 5 volt. Tapi sebelum Vrec 5 dan Vrec 3 ini hadir, syaratnya harus enable-nya atau EN0-nya ini kaki 13 ini harus floating ya, yang artinya tidak nge-ground ya, atau tidak di-ground-kan. Kalau umpamanya terjadi ground di pin enable-nya, maka Vrec 5 dan Vrec 3 ini tidak akan keluar tegangannya, maka IC ini sudah dipastikan tidak bekerja. Oke. Nah, tentunya setelah anggap saja ini adalah Vin masuk, kemudian Vrec 5 ini sudah hadir, Vrec 3 juga sudah hadir, dengan syarat EN0-nya ini sudah floating ya. Floatingnya artinya ada tegangan sebesar kurang lebih 1, sekian ya. Nah, ini artinya tidak ngeground gitu. Jadi sudah berjalan dengan lancar. Namun tentunya Vrec 5 dan Vrec 3 ini selain syaratnya EN0-nya, syaratnya dari EN0 harus floating, juga ada Vrep ya. Vrepnya ini harus hadir dulu. Nah, Vrep ini sebagai acuannya atau perbandingan tegangan lainnya. Jika Vrep ini tidak ada, maka Vrec 5 dan Vrec 3 ini juga tidak hadir ya. Untuk Vref ya, untuk Vref ini adalah tegangannya sebesar kurang lebih, kita cek di sini di datasheetnya ya, yaitu built-in 1% 2 volt referensi output. Jadi di sini ada tegangan 2 volt di pin Vrep ini ya, di pin 3 Vrep ini ada 2 volt. Jika pin Vrep ini lebih jika pin Vrep ini kurang dari 2 volt, maka tegangan Vrec 5 dan Vrec 3 ini akan berubah ya, akan berubah menjadi turun gitu. Umpamanya di sini ada 1,5, maka di sini akan di Vrec 5 ini hanya akan ada tegangan 4, sekian volt, dan itu tidak akan bisa menghidupkan komponen yang lain ya. Dan Vrec 3 pun juga sama, menjadi 2, sekian, dan ini menjadi 4, sekian ya di Vrec 5. Pin Vrep ini kita tahu kalau kita mau merubah kapasitornya ya, ini sebesar 220 NF ini kita turunkan, maka juga tegangan di Vrec 5 dan Vrec 3 ini juga akan turun ya. Maka untuk konstannya yaitu di sini sebesar 2 volt, maka Vrec 5 dan Vrec 3 ini akan hadir sesuai dengan kegunaannya untuk menghidupkan komponen yang lain. Oke. Kita lanjut, setelah Vin masuk, kita ulang ya, setelah kita Vin masuk, ini Vin masuk, Vrec 3 dan Vrec 5 sudah hadir, dan enable-nya sudah floating, Vref-nya sudah hadir 2 volt. Namun VO1 sama VO2 ini belum mengeluarkan tegangan sama sekali. Maka apa yang harus kita periksa lagi, yaitu selanjutnya kita akan periksa yang namanya N-trip ya, N-trip 1 dan N-trip 2 di kaki 1 dan kaki 6.
Entrip 1 dan entrip 2 ini adalah fungsinya sama, yaitu sebagai batas current limit ya, yaitu sebagai menghidupkan sebuah sirkuit SMPS-nya ya, yang ada di sini. Sirkuit SMPS ini tidak akan hidup tanpa entrip 1 dan entrip 2 ya. Jika entrip 1 dan entrip 2 ini tidak ada tegangan, maka sudah dipastikan SMPS-nya ini sudah tidak akan bekerja, walaupun 5 volt dan 3 voltnya di dalam IC ini atau di kaki 17 dan kaki 8 ini keluar ya, maka di VO1 VO2 ini tidak akan keluar. Maka harus kita periksa dulu kenapa entrip 1 dan entrip 2 ini tidak keluar. Bisa diakibatkan dari melarnya sebuah resistor ya, resistor current limitnya sebesar 10 mA dikali R, maka di sini ada 130 kilo ohm. Maka di tegangan di sini ini ada tegangan sebesar 1,3 volt di pin 1 dan di pin 6 ini ya. Jika tegangan ini di bawah 0,4 volt, maka salah satu umpamanya semuanya dari yang sebelah kiri atau sebelah kanan ini hanya di bawah 0,4 volt, maka tegangan VO1 ini tidak akan keluar ya, dan VO2 juga tidak akan keluar. Tapi jika dibalik, di sebelah kiri ini ada 1,3 volt dan di sebelah kanan ini tidak ada, atau 0,4 volt, di bawah 0,4 volt atau 0,3 volt, maka yang sebelah kanan VO1 ini tidak akan menghadirkan tegangan. Oke. Nah, ini adalah batas terendahnya ya untuk voltase pada entrip 1 dan entrip 2, yaitu 0,4 volt yang paling rendah. Kalau di bawah 0,4 volt maka SMPS ini tidak akan bekerja. Oke, maka kita harus periksa terlebih dahulu ya dari resistornya ini. Apakah ini ada rusak, putus, atau mungkin melar ya, terlalu jauh, maka mengakibatkan penurunan tegangan ataupun bahkan tidak ada tegangan sama sekali. Nah, kita lanjut, anggap saja entrip 1, entrip 2 ini lolos ya, semuanya ada. Dari mulai awal tadi sampai ke entrip 1 sampai entrip 2 ini sudah ada semuanya. Maka selanjutnya, kenapa VO1 ini masih belum keluar? Maka kita akan periksa dulu, yaitu pin feedbacknya ya, yaitu pin dari VB1 sama VB2. VB1 sama VB2. Pin 5 dan pin 2 ya. Di sini kita lihat apakah ada resistor yang putus atau yang melar ya. Ini sama. Pokoknya di kedua feedback 1 dan feedback 2 ini kita cek dulu resistornya harus sesuai ya. Yang sebelah sini yaitu 30 kilo ohm dan sebelah sini adalah 20 kilo ohm kilo ohm ya. Dan sebelah sini juga sama ya, ada 20 kilo ohm dan 13 kilo ohm, harus sama. Jika ada melar atau putus, maka sudah dipastikan 3 volt dan 5 volt ini tidak akan keluar. Nah, maka jika pin feedback 1 dan feedback 2 ini sudah ada semuanya, maka sudah dipastikan tegangan DRFH1 ini sama DRFH2 ini akan meloloskan tegangan sebesar 5 volt dan 3 volt. Maka saat kerja dari IC ini terpenuhi ya, maka bisa menghidupkan sebuah komponen-komponen yang lain ya, yang didistribusikan dari IC ini tersebut. Nah, untuk penjelasan IC ini ya, untuk
IC DC ini cukup segini ya. Yang penting intinya ini adalah yang saya sebutkan adalah komponen utama ya, yang perlu kalian cek. Kalau yang lain-lainnya asal tidak, selama tidak diotak-atik ya bakal nggak bermasalah ya gitu. Jadi kalau menemui 5 volt dan 3 volt ini tidak hadir, maka kita harus tahu saat kerja dari IC ini. Jangan langsung kita ganti MOSFET, ganti kapasitor, itu nanti akan malah tambah banyak waktu ya. Jadi malah nanti sayang komponen yang masih lama masih bisa dipakai terbuang sia-sia. Jadi kita perlu memahami ini aja cukup. Jika saat kerja dari IC ini salah satu yang saya sebutkan tadi tidak hadir, maka ya tentu kita udah pasti harus mengganti IC-nya dengan IC yang baru atau yang normal ya, atau yang copotan malah lebih bagus gitu. Oke, sebenarnya masih banyak lagi kalau kita mau dalamin, cuma nanti waktunya tidak cukup. Dan lagi ada juga fungsi dari cas spam, tapi masih next video nanti kita akan bahas lagi. Oke, untuk kali ini kita cukup segini. Kita akhiri guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.